Ruqyah bagian 17, karya Karsa Tamrin Hasibuan. Amara masih menunggu bus yang tertahan di lebih panjang untuk berangkat tujuan Jakarta. Otaknya tidak henti berputar, merancang sesuatu alur sekaligus jalan keluar berdasarkan beragam informasi yang telah ia kumpulkan. Setelah berpikir alot, akhirnya di dalam kepalanya tersusun sketsa peristiwa itu sejak awal. Juga masih terngiang betul ucapan jin yang menguasai Shizuka tadi malam. Dialah manusia, Dulono. Kau takkan mampu menupasnya, dan takkan ada siapapun yang dapat memisahkan dia denganku kecuali kematian. Gadis itu menangkap sesuatu maksud yang penting dari ucapan tersebut. Dia terlambat mengamini pendapat Atun bahwa perbuatan keji Dulono hanya dapat diakhiri dengan cara yang paling radikal, yaitu menemui Marlina dan kakeknya agar menarik sihir itu untuk selamanya. Oleh karena itu, Amara tak ragu lagi mendatanginya. Kalau perlu, ia bertekad akan mengerjakan apa saja yang dapat ia lakukan. Satu persatu penumpang naik. Setengah jam berikutnya, bus mulai bergerak sedikit demi sedikit sebelum meninggalkan terminal. Pada saat itu Amara kembali ditelepon bibinya. "Di mana Amara kini?" "Sedang menunggu di gate Tak Yuni," jawabnya bohong. "Memangnya pesawat jam berapa?" "Ini sebentar lagi, barusan saja diumumkan." "Ah, baiklah, hati-hati di jalan ya. Banyak-banyak doa dan zikir." "Mama bagaimana sekarang?" "Sudahlah, kamu jangan pikirkan itu. Yang penting bisa sampai sini cepat dan selamat." Itu bukan gaya Yuni yang biasanya. Amara tahu betul, kalau bukan situasi yang semakin buruk, tidak mungkin ia berujar sepanik itu. Amara sendiri sangat cemas. Akan tetapi, ia sudah memilih jalan yang bakal ditempuhnya dengan segala jurus. Tak lama sesudahnya perjalanan dimulai. Amara terus memutar otak. Kalau rencananya ada yang keliru, tidak terasa jalan tol terhampar begitu panjang. Bus laju Rajalaran lajuan menggilas jalanan mulus. Pukul 10 pagi lewat, ditambah kira-kira 2 jam perjalanan, maka ia akan tiba di sekitar tengah hari. Langit hari itu terasa sengit karena terik. Barangkali seperti itu pula di bagian barat. Untuk alasan ketenangan batin, Amara mematikan ponsel. Mulai sekarang ia tidak akan mendengar informasi apapun, melainkan yang berasal dari pikirannya seorang. Sebenarnya benang perempuan itu berkecamuk berat. Terkadang dadanya berdegup seperti melihat pasukan militer mendarat dalam perang sungguhan. Hingga lambat laun ia semakin terbiasa. "Buat apa aku takut? Aku sudah gak punya pilihan," gumamnya untuk menghibur cemas. Baru seperempat jalan, bus tiba-tiba sendut-sendut, lalu menepi dengan gaya payah, lalu menepi dengan payah. Mogok. Ah, sial. Tidak seperti namanya. Masa iya raja mogok? Kalau begini mending naik yang lebih murah tapi mesinnya prima. Keluh seorang penumpang dari kursi belakang. Mau bagaimana lagi? Nasib para penumpang di tangan supir. Kalau supir bilang tunggu diperbaiki, pasti semua menunggu. Untuk itu Amara memilih turun. Begitu halnya para penumpang lain. Supir dan kenek segera mengutak-atik mesin. Dari belakang pindah ke depan, lalu kembali lagi. Tak sudah-sudah, tak terasa 1 jam berlalu, namun masih belum terlihat tanda-tanda mesin kembali waras. Apa boleh buat, pasrah saja. Sebagian penumpang terdengar makin mengeluh. Yang seperti itu sangat wajar, karena kadangkala mengeluh itu menjadi hiburan murah meriah dalam keadaan susah. Setelah 2 jam, kenek bus berujar nyaring. "Ayo naik, sudah beres." "Apa yang rusak?" kata seorang yang tadi mengeluh. "Mesinnya panas." "Hah? Bagaimana sih? Semua mesin pasti panas. Mesin kulkas yang dingin saja panas." "Sudah, ayo naik daripada mogok lagi." Lalu Raja kembali laju. Supir mengemudi dengan gila. Patah kanan, patah kiri, menyalip telak semua kendaraan yang merintangi jalannya. Mungkin ia hendak menebus waktu yang terbuang, tetapi itu justru membuat penumpang was-was. Si tukang protes kembali protes. "Santai saja dong, Pir. Kalau kecelakaan memang situ mau tanggung jawab." "Cerewet banget dia," cibir supir melalui kenek.
Mogok salah, ngebut salah. Paling-paling kalau yang modelnya begitu, pasti dia dibayari temannya yang satu. Apapun yang dikatakan orang tidak mempan menghentikan kegilaan supir laju raja. Namun setidaknya ia berhasil membayar sedikit kerugian waktu. Pukul 1:30 Amara turun di ruas Cawang. Kemudian ia menyambung perjalanan dengan taksi. Rencana Amara sedikit berubah. Yang tadinya hendak langsung mendatangi rumah Dulono, kemudian batal. Secara mendadak pikirannya sangat merindukan rumah. Selain itu menurutnya kemungkinan datang ke rumah Dulono siang hari. Oleh karena itu ia memutuskan pulang lebih dulu. Rumah itu rupanya sangat sepi. Para pembantu masih dipulangkan selagi tuan rumah belum kembali. Dan Amara tidak khawatir bagaimana bisnis mamanya dijalankan. Sebab itu sudah berlangsung lama sehingga semua orang sepertinya dapat dipercaya. Tanpa ragu ia menggeser pagar lalu melangkah menuju pintu utama. Baru disadarinya belakangan harus ada kunci. Amara tidak bisa membukanya. Kalaupun ada kunci miliknya ditaruh di dalam kamar. Tentunya ia sedikit kecewa. Walaupun hal itu tak lebih penting daripada menyelesaikan tujuan besarnya. Amara memilih menunggu di teras rumahnya sampai menjelang maghrib. Seingat yang dulu, biasanya rumahnya Dulono sudah tidak didatangi tamu setelah jam 5 sore. Dia berencana mendatangi keluarga itu saat rumahnya benar-benar sepi tamu. Sebab yang dia perlukan adalah 2 orang itu saja, bukan yang lain. Namun Amara malah ketiduran di kursi. Maklum, ia begadang semalaman. Juga belum sempat beristirahat lantaran penatnya pikiran dan bus mogok di jalan tol. Ketika ia terjaga, langit sudah gelap. Sosok Marisa tiba-tiba melintasi pikiran. Seketika itu juga Amara berubah cemas. Dengan cepat ia hidupkan ponsel yang mati sejak tadi. Dan benar saja, bersamaan dengan hidupnya sinyal, bunyi notifikasi terdengar beruntut. Yuni menghubunginya berkali-kali, tak lupa mengirim sejumlah pesan penting. Sudah sampai Padang, Amara. Kenapa handphone Indah dihidupkan? Lalu pesan teks setelah berbunyi sebagai berikut. Onde-mande, cepatlah hidupkan handphonemu. Mamamu makin parah kini. Beberapa pesan berikutnya senada dengan itu. Sementara yang paling baru berbunyi. Kakak sudah tidak sadar, hanya napasnya masih ada. Ya Allah, mana sampai hati melihat dia macam itu. Sejak siang sudah datang banyak orang untuk berusaha mengobatinya. Tapi tidak juga berubah. Cepat-cepatlah tiba kamu, Amara. Jangan sampai menjadi penyesalan seumur hidup. Yuni bukan satu-satunya yang menghubungi secara beruntun. Di bawah kiriman itu tampak juga beberapa pesan teks dari Atun. Bahkan ia pun menelpon Amara berulang kali. Begini pesan Atun yang dikirim pukul 14.21. Amara, kamu sudah sampai. Berselang 1 jam ia kembali mengirim teks. Keadaan di sini kembali kacau seperti tadi malam. Sebenarnya sih tadi pagi. Setelah kamu pergi juga kacau. Aku makin ngeri dengan semua ini. Maaf, seharusnya aku gak mengeluh. Mudah-mudahan keluarga kamu baik-baik saja. Akan tetapi, Atun menyampaikan pesannya lagi melalui teks yang dikirim pukul 20.47. Amara, di sini sangat ramai. Ya Tuhan, selamatkan kami. Orang-orang datang dari mana saja. Buga Yatri mengalami kejang mengerikan seperti Shizuka. Pesan-pesan tersebut rupanya membuat Amara kian cemas. Namun alih-alih memastikan kondisi orang-orang, ia memilih tidak mau tahu agar fokus pikirannya jangan sampai rusak. Untuk itu ia matikan lagi ponselnya. Pikirnya sudah benar seperti sebelumnya. Jangan peduli apapun. Luruskan niat untuk mengakhiri kebiadaban Dulono. Aku akan menanggung segala akibat yang terjadi di depan. Mantapnya dalam hati. Gadis itu siap berangkat. Rumah Dulono jaraknya sekitar 5 km. Untuk sampai di sana, Amara bisa lebih mudah dengan ojek motor dan taksi online. Atau setidaknya mencegah taksi di jalan besar. Namun untuk alasan tertentu, ia memilih mikrolet. Ringkas cerita, ia telah berada di dalam mobil tumpangannya. Penumpangnya 5 orang. Supirnya sudah tidak sabaran untuk cepat-cepat pulang. Mobil melaju ugal-ugalan, tetapi itulah yang dibutuhkan Amara. Karena akhirnya dia bisa tiba semakin cepat. Sampai di satu persimpangan besar, Amara menghentikan angkot. Masih ada rute lain.
Untuk itu ia pindah ke angkot yang berbeda berisi 8 penumpang. Baru saja naik, supir langsung melesat. "Kiri bang, kiri!" bekik Amara. Amara segera mengenakan masker dan kacamata. Angkot menepi di seberang sekolah. Sementara tak jauh di sisi kirinya berdiri sebuah rumah tua yang semata-mata rumah Dulono. Amara turun di situ setelah membayar. Yang dilakukannya ialah buru-buru berjalan agak menjauh. Kenangan masa kecil dengan cepatnya melintas, mengganggu pikiran tentang tanaman-tanaman hias, kelinci, pondok kayu yang biadab, dan lain sebagainya. Namun ia tak mau bernostalgia malam itu. Maka semua hal yang mengusik otaknya buru-buru dienyahkan. Sepintas rumah itu tampak tidak berubah dibandingkan dulu. Pagar putih berkarat yang terhalangi rak-rak tanaman hias, pendar lampu yang menguning redup, bahkan hampir semuanya sama, termasuk kesan jahat yang terpancar dari dalam, kecuali sebuah sedan Eropa warna biru seharga 2 miliar. Amara tahu dari mana mobil itu berasal, karena kendaraan itu jugalah yang menyebabkan Marissa mengetahui pengkhianatan suaminya. Di sebelah kiri rumah Dulono ada sebuah jalan yang lebih kecil. Amara mengarahkan langkahnya ke sana, menyusuri trotoar di seberang dinding rumah yang memanjang kira-kira 80 meter. Tembok itu tampak kokoh meski tua, jangkungnya kira-kira 3 meter. Bersamaan itu hidungnya menghirup bau bangkai tikus yang cukup menyengat. Walau wajahnya terlindungi masker, bau itu tembus juga. Mulanya ia tak berpikir macam-macam. Paling-paling itu bau yang menguap dari selokan. Sebab selokan adalah rumah tikus, dan mereka bukanlah hewan langka di Jakarta. Dengan itu ia luruskan langkahnya makin ke depan. Sedang matanya terus mengawasi sekitar, kian jauh jalan itu ditelusuri. Ia berhenti di sebuah warung kelontong guna membeli keperluan untuk malam itu. Pukul 10 malam jalanan pemukiman itu sepi. Dan akan tetapi seperti itu sampai pagi. Kebanyakan rumah yang berderet di sana ukurannya besar dan mewah. Bukan rumah-rumah mungil macam Gang Senggol. Dulono sendiri mendiami rumah besar di atas tanah yang keterlaluan luas. Rumah itu bukan miliknya. Hanya ia dipersilahkan tinggal sesuka hati oleh seorang pengusaha yang dulunya melarat, yang merasa sangat tertolong oleh kesaktian Dulono. Setelah mendapatkan keperluan, ia segera tinggalkan warung kelontong, berbalik arah, lalu menyeberangi jalan hingga sampailah di sisi tembok rumah Dulono. Persis di belakang rumah tersebut terdapat tanah seluas ratusan meter, namun tidak tergarap. Tanah kosong yang diselimuti ilalang liar yang juga sejumlah pohon pisang yang tumbuh riang. Amara masih ingat tata letak karangan belakang Dulono. Yang jelas, dulu ia tak sempat memagari batas tanahnya dengan tembok semen atau pagar beton, melainkan bambu yang dirangkai sedemikian rupa. Sewaktu kecil, Amara mendapati sekilas pagar bambu itu sebagiannya sudah lapuk bahkan menganga. Karena itu, Amara berharap bisa mendapatkan celah yang dapat dimasukinya. Ilala memaksa wanita itu berjalan lebih hati-hati. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi gesekan. Dia juga tidak boleh terlihat siapapun jika tidak ingin misinya malam itu berantakan. Sialnya, dalam beberapa langkah saja terdengar pembicaraan dua orang lelaki. Tidak mau ketahuan, Amara langsung melompat ke balik pohon pisang. Dia tidak sempat dilihat, akan tetapi sebaliknya, pembicaraan mereka dapat tertangkap cukup jelas. Rupa-rupanya dua orang itu adalah personil keamanan daerah setempat. Ini bau bangke tikus, kagak hilang-hilang, heran banget dah. Gimana sih nih yang jawab? Lo dari pagi sampai malam ngomongin tikus melulu. Kita lagi asik main gaple, lo malah ngajak gue kemari buat ngurusin tikus. Mau bisnis tikus lo? Ya ngapain lo bisnisin tikus? Wisnayan aja tikus pada jago banget bisnis. Tapi gue benar. Tapi ini tuh bau banget, sampai begah hidung gue. Dasar lu aja pesek. Jadi kalau keduman nih bau bangke. Udah, balik ah. Enak-enak ngopi sama gaple malah ngajakin nyari bangke.
Dulu kita harus tahu nih di mana ngendoknya itu tikus. Ya, makin keder otak lo, sirik banget lo sama tikus. Mau dia ngendok, apa ngelonan bukan urusan lo. Pasti di dalam lah, di got. Kan udah dibersihin tadi siang, kagak ada apa-apa. Itu dia masalahnya. Kenapa baunya kagak mau pergi? Ini udah 2 hari. Mestinya itu tikus sudah digaruk sama belato. Tapi lu ada benernya sih. Gue inget tadi bini gue bilang, baunya ampun-ampun. Malah katanya dari jauh bisa kecium. Lu kagak nyadar tadi. Dari jalan gede aja baunya bikin sakit hati. Ya udah, besok aja kita beresin lagi. Minta izin dulu sama si RT. Sesudah itu suara mereka pelan-pelan menjauh. Amara jadi makin sadar terhadap bau bangkai tersebut. Dan sialnya kebusukan itu tambah menyengat. Meski begitu, bau bangkai tikus tidak menghalanginya untuk terus maju. Setapak demi setapak dilalui. Matanya mengawasi pagar bambu yang dipasang rapat sambil berharap ada celah yang dapat disusupi. Akhirnya terlihat satu celah selebar kira-kira 1,5 jengkal. Benaknya jadi makin tidak sabar. Buru-buru celah itu diukur dengan kepala. Setelah dicoba ternyata muat, ia masuk. Maka ia segera menerobos tanpa ragu. Selanjutnya adalah halaman yang terhampar luas. Bersamaan itu Amara mengalami mual dari aroma bangkai yang kian menyiksa indera penciuman. Ia berusaha menahan sekuatnya dengan cara menyemprotkan vakum stick pada maskernya. Dengan itu pula fokusnya kembali utuh. Sejenak ia menyingkir ke pinggir tanaman semak. Di hadapannya berdiri sebuah pondok kayu yang menjadi tempat praktik Dulono. Menyaksikan bangunan kayu itu membuat amarah juga kebenciannya makin meluap. Terpintas kata-kata Gayatri yang pernah diucapkan kepadanya bahwa yang terpenting daripada santet adalah kebencian yang mendarah daging. Entah bagaimana Amara berpikir kalau ia juga harus membenci Mardina dan kakeknya dengan kebencian yang setimpal. Menurutnya mungkin saja hal itu dapat memberikannya kekuatan. Dari tempat bersembunyi, gadis itu melihat pintu belakang rumah terbuka lebar. Amat mungkin Dulono ataupun cucunya masih terjaga. Untuk itu ia memutuskan menunggu lebih malam, sebab mereka harus ada di dalam rumah bersama-sama. Namun demikian pendengaran Amara terusik oleh sebuah suara aneh. Agaknya arangan napas orang lelaki. Suara apa itu? Bisiknya. Dia tidak tahu lebih banyak kecuali harus berhati-hati terhadap apapun. Suara itu kembali bergelayang, seperti orang sakit paru-paru. Jangan-jangan ada orang di pondok itu. Lama-kelamaan tidak ada yang dapat mencegah suara aneh. Suara aneh itu makin keras dan payah. Karuan saja hal itu menjadikan Amara cemas. Yang didengarnya adalah suara pria sedang menahan sakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Terkadang Amara mendengar napas yang berhenti keras di ujung tenggorokan. Terkadang pula pria itu melonglong seperti serigala. Keadaan yang semakin tidak juga usai. Dari yang semula Amara merasa sangat cemas, sampai ia mulai terbiasa. Oleh sebab itulah, setelah ia membiasakan diri dan otaknya kembali prima, ia mengerti siapa pria itu sesungguhnya. Ruqyah bagian 18, karya Karsa, Tamrin Hasibuan. Sampai dengan malam itu, Amara tidak pernah tahu perubahan besar yang terjadi pada keluarga Dulono. Lelaki tua itu hanya menjadi hamba setan yang terlanjur kaku menunggu kematian. Tidaklah dia akan mati dengan mudah, serta tidak pula kesaktian yang ia banggakan selama berpuluh-puluh tahun dapat melindungi dari ajal. Ketika Dulono merasa mendapat bisikan yang tidak mampu dilawan, bahwa dirinya akan mati dalam waktu dekat, sesungguhnya itu merupakan tipu muslihat setan untuk yang terakhir kali. Hanya kesombongan yang menyebabkan ia berfirasat demikian. Padahal tidak seorang pun dapat menetapkan kematian dirinya. Memang benar ada sebagian jin dan setan yang mendapatkan kabar kisi-kisi dari langit tentang sedikit perkara yang sifatnya gaib. Sehingga abad mungkin setan yang menguasai Dulono menyampaikan berita yang cukup akurat mengenai akan datang hari kematiannya. Namun tidak benarlah anggapan Dulono, Dalimah atau dukun-dukun lain pendahulu yang mewariskan kesesatan itu, yang mengatakan, aku mati karena memang aku memilih saatnya untuk mati. Sekali-sekali tidak benar. Itu tidak lain akal-akalan setan. Betapa tersesatkan Dulono.
Sampai pada ujung waktu dia selalu terkecoh pada hawa nafsu. Dan ia tak pernah menyesal. Sekalipun mungkin saja ia akan menyesal. Mustahil dibukakan ruang penyesalan atas kesesatannya. Dalam penantian menuju kematian, mungkin ia baru mengetahui kebenaran. Namun itu semua sudah terlambat. Dulono tidak lebih dari bangkai hidup yang diliputi bau busuk, dengan napas tersendat-sendat dan mata yang terbelalak sepanjang waktu hingga ujung penantian. Dulono sejatinya masih bisa mendengar, melihat, mengecap, tetapi semua itu tidak lagi berguna lantaran pikirannya terpusat pada rasa sakit belaka. Jika seukuran hidup pria itu begitu dipandang oleh segelintir manusia tamak yang mengagungkan kesaktiannya, maka menjelang akhir hidupnya semua orang mencium kebusukan Dulono. Dia tidak lebih hina dirinya dari bangkai tikus, atau bahkan lebih hina, dan itu menjadi perumpamaan yang setimpal. Amara sangat yakin dengan dugaannya bahwa seseorang di Pondok Kayu itu pasti bukan yang lain-lain melainkan Dulono. Dendamnya berkobar semata. Tak peduli lagi apa yang terjadi setelah itu. Ia amat bernafsu menghabisi sesegera mungkin. Akan tetapi Amara lekas disadarkan oleh akal sehatnya. Percuma saja sudah berencana matang-matang kalau akhirnya dikalahkan emosi sesaat. Sabar Amara, kau akan memberi hukuman yang pantas kepada mereka. Dengan sekuat hati Amara melawan amarah. Di seberang situ Dulono masih bersuara hanya napas yang tercekat atau bunyi tangan yang dipukulkan lemah ke lantai kayu. Terkadang pula ia mencicit macam tikus kena jebakan. Yang seperti itu membuat Amara kembali terpancing. Gumam Amara dengan lirih, jangan-jangan dia sedang sakaratul maut. Mudah-mudahan saja. Itu lebih mudah bagiku daripada dia masih sehat bugar. Pada satu kesempatan, Amara menyaksikan pondok kayu itu terguncang cukup kuat. Bunyinya bahkan terdengar jelas. Selain itu, kedengaran pula Dulono mengerang payah, sehingga pikiran gadis itu tiba-tiba pendek. Secara nekat, ia lesatkan langkahnya menuju pondok kayu. Lihat. Lalu ia berhenti di depan. Sejenak Amara membeku lantaran tidak terlalu yakin dengan yang baru saja dilihatnya. Pintu pondok itu dibiarkan mengangwang, sehingga tampak tubuh Dulono membujur tak berdaya. Amara yakin hamba setan itu bukan sedang tidur, karena pada samping kepalanya dililit dengan semacam kain jarit yang sukar dimengerti maksudnya. Yang menjijikan, Dulono terbujur lurus tanpa busana. Sebenarnya ia sudah seperti itu sejak menyelesaikan senggamannya dengan cucunya. Tidak terbayangkan seandainya Amara mengetahui kebenaran tentang itu. Yang jelas rasa jijiknya makan menjadi. Namun timbul pertanyaan penting sesudah itu. Benarkah Dulono akan segera mati? Atau itu tidak lebih dari kebiasaannya? Amara harus menemukan jawabannya. Paling tidak sebuah asumsi agar tidak salah mengambil langkah. Belakangan ia sendiri ragu mengatakan Dulono akan segera mati. Bisa saja tidurnya memang seperti itu. Namanya saja pengikut setan. Pasti dia pun menjalani kebiasaan-kebiasaan setan. Membayangkan hal itu, Amara tak mampu lagi mencegah amukannya. Ia datangi Dulono dengan maksudnya sendiri. Hanya saja, kaki Amara tak mampu melangkah lebih jauh, bukan karena kaku atau apa, melainkan bau busuk semakin tidak tertahankan. Rasa-rasanya ada ribuan bangkai tikus di dalam pondok itu. Padahal yang terpampang di depan mata hanya Dulono seorang. Di tengah situasi begitu, Amara dikejutkan oleh guncangan keras. Ia hampir terjungkal kalau saja refleksnya tidak lebih cepat. Adapun di dalam, Dulono kembali mengerang sakit, menjerit-jerit disertai bola mata yang tampaknya akan melorot. Tidak tampak lagi tanda kesadaran pada diri Dulono. Ia tak menghiraukan kedatangan Amara, meski sebenarnya masih bisa terlihat. Dengan demikian, Amara mengubah keyakinannya lagi, bahwa dukun itu memang sudah di pintu ajal. Kemudian terjadi lagi guncangan yang dibarengi teriakan Dulono. Kali ini guncangannya yang paling hebat, sampai membuat salah satu pilar bangunan itu retak. Amara segera menyingkir dari pondok kayu itu. Seiring kekacauan, ia melihat di kejauhan sosok perempuan berbaju hitam berjalan cepat keluar rumah. Dialah yang Amara cari, Nardinda.
yang selalu menampakkan kesombongannya sejak muda. Wanita itu lekas menghampiri kakeknya di dalam pondok kayu. Hidungnya seolah begitu kebal terhadap kebusukan. Ia tidak risih sedikit pun menerabas ke dalam. Amara menyaksikan di luar dengan sebuah adegan yang sama sekali tidak layak ditangisi. Matanya mengintip dari sebuah lubang yang dulu ia gunakan untuk menyaksikan Dulono menelan bayi tikus. Begitu tangkas waktu membalikan keadaan. Dukun sesakti itu memegang nyawa tanpa kepastian. Ditangisi cucunya yang telah mewarisi kesesatannya. Sesungguhnya, saat itu Martina sedang berkaca tentang masa depan. Jika ia berumur panjang, pemandangan itu tak membuat Amara terkesan. Malah ia bosan dan segera ingat pada tujuannya. Kesempatan cuma sekali. Jika terlewat bisa saja berakibat fatal. Dengan itu, ia mantapkan hati untuk kali terakhir. Di tangannya terselip sebotol penuh berisi bensin. Tanpa ragu, ia guyur bahan bakar melingkari pondok kayu. Mental gadis itu sudah menjadi sangat pemberani. Selanjutnya, ia siap menyulut api. Beriringan dengan itu, Martina baru sadar ada orang lain memasuki rumahnya. Bergegas ia bangkit dari tangisnya guna menangkap basah manusia tak tahu sopan santun itu. Sayangnya ia terlambat. Ketika tubuhnya berbalik, Amara melemparkan pematik api yang dengan sekedip mata menciptakan kobaran api. Lalu api itu segera menjalar sampai pondok kayu dan mulai melahap tanpa ampun. Martina mati gaya. Apapun langkah yang diambil hanya akan bertemu kobaran api. Amara menonton dari jarak yang cukup dekat, dan ia tahu Martina pun masih dapat melihatnya sepintas. Namun ia tidak ingin berlama-lama di sana. Keselamatan diri juga penting. Untuk memastikan Martina lebih cepat hangus, ia lemparkan saja botol bensin yang masih tersisa dengan tepat mengenai tubuhnya. Tak ayal, kobaran api seketika membumbung. Selanjutnya hanya soal waktu sampai mereka berdua menggosok. Sebelum bertambah ramai, Amara pergi dari rumah itu, melewati semak ilalang menuju arah yang berlawanan dari kedatangannya. Hanya saja, ia tak mau cepat pulang, melainkan menunggu di pinggir jalan yang agak berjauhan agar dapat memastikan keluarga itu benar-benar sudah mati. Dalam waktu singkat, kebakaran diketahui orang lain, terutama para pedagang kecil dan pengangguran yang masih berkeliaran di jalan besar. Dikiranya pasti api akan bertambah ganas. Untuk itu mereka berbondong-bondong menerobos pagar rumah Dulono. Disaksikan kerumunan manusia, Dulono dan Martina mati terbakar. Nyaris tiada bedanya wujud mereka dengan batang-batang kayu yang sudah menjadi arang. Warga tak habis pikir, bagaimana itu bisa terjadi. Dengar-dengar Mbah Dulono ini dukun santet juga. Wah, jadi benar ya? Saya sih cuma dengar-dengar, Pak. Saya juga dengar begitu, Pak. Saya juga sama, pernah dengar begitu juga. Berarti kalau banyak yang dengar, ya benar. Pantas saja tamu banyak. Ternyata dukun. Dengar-dengar juga, sebagian tamunya itu konglomerat ya. Apa betul begitu? Bukan cuma konglomerat, Pak. Orang politik sampai artis-artis juga kemari. Walah, pantas saja nasibnya berakhir begini. Ngomong-ngomong, di sini kok bau bangkai tikusnya makin tercium ya? Mungkin saja itu bau mereka. Ih, matinya ngeri, amit-amit deh. Udah pada bubar sono. Besok masih pada punya utang, malah pada ngelumpit tengah malam begini. Ujar seorang petugas keamanan yang sebelumnya meributkan bangkai tikus. Amara ikut membubarkan diri bersama kerumunan orang. Berbulan-bulan sudah terlewati sejak Amara berhasil mengatasi malapetaka yang nyaris menimbulkan lebih banyak kerugian. Ia tidak menyesali keputusannya karena itu lebih baik baginya ketimbang penderitaan yang lebih menyakitkan. Setelah malam itu, pihak berwajib mulai menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan. Namun mereka kesulitan mendapatkan keterangan sekedar untuk memperoleh petunjuk awal. Kalaupun ada, dia seorang penjaga kelontong yang barangkali bisa memberi kesaksian. Hanya saja penjaga warung tersebut pulang kampung ke Pamekasan keesokan harinya, lalu digantikan penjaga lain yang baru datang dari Madura. Dengan kata lain,
kasus ini semakin susah diungkapkan. Sejalan waktu, polisi akhirnya menggantung kasus tersebut. Kehidupan Amara jadi jauh lebih mudah setelah itu. Demikian halnya mereka yang terdampak. Marissa secara mengejutkan pulih dengan cepat. Begitu pula Amelia, Shizuka, dan Gayatri yang telah mempertaruhkan segalanya. Orang tua Amara segera kembali dari negari kayu asin 1 pekan sesudah kematian Dulono. Yang lebih mengejutkan, keduanya jadi lebih sangat mesra seperti sepasang mempelai yang baru menikah 3 hari. Pada satu kesempatan, Amara pulang ke Jakarta. Ibu bapaknya tampak makin mesra saja, namun ia juga terkaget-kaget dalam hati. Ada sebuah sedan mewah berwarna biru di halaman rumah. "Kenapa mobil ini ada di sini?" tanya Amara tidak suka. Amara hari itu baru mengerti kalau ayahnya tidak sesial yang ia kira sebelumnya. Kemudian diterangkan bahwa Sigit rupanya membeli kendaraan tersebut atas namanya. Sebelum sempat dibalik nama, Mardina keburu tewas. Mungkin Mardina tidak pernah cemas sedan itu akan berpindah tangan lantaran Sigit tidak akan pergi. Atau boleh jadi ia memang tidak punya pengetahuan tentang itu. "Papa sekarang pakai mobil ini?" "Enggak juga. Jadi, Mercy ini hasilnya diinfakkan buat masjid." "Caranya bagaimana? Disewakan bulanan?" "Bukan. Untuk sekarang masih disewakan untuk wedding day." Siapa sangka, sejak itu Sigit menemukan peruntungannya dengan berbisnis mobil pengantin. Secara mengagumkan, ia bahkan mampu menambah beberapa sedan premium dalam hitungan bulan. Situasi di Bandung tidak kalah melegakan. Pertemanan Amara dengan Amelia, Shizuka, dan Abdul semakin akrab dari hari ke hari. Sewaktu-waktu ia juga berkunjung ke rumah Gayatri, sehingga dia semakin kagum dengan betapa baiknya perempuan itu. Suatu hari, Amara dapat kabar bahwa Sarah, penghuni yang menempati kamar di sebelah Shizuka, akan pindah dalam beberapa hari. Sarah baru saja diwisuda dan tidak punya rencana lebih lama lagi di kota itu. Tanpa ragu, Amara memutuskan pindah kamar. Sejak itu, raungan kereta tidak terlalu mengganggu seperti yang telah ia rasakan hampir 1 tahun lamanya. Aku nggak lagi merasakan tremor," ujarnya sambil terkikik nyari. Dalam 1 pekan menempati kamar baru, Amara mendapat kabar mengejutkan tentang Sarah. Dia dibunuh pacarnya di apartemen, beber Atur. "Astaga, kamu ingat kata-katanya waktu kejadian Shizuka? Dia curiga ada kekerasan di kamar sebelah." Saat itu mungkin dia membayangkan pacarnya yang sadis, diri Amara. Kematian Sarah segera dilindas waktu. Setelah beberapa hari kemudian, para penghuni berhenti membicarakannya. Soal-soal yang baru segera menggantikan yang lama. Tidak terasa, Amara sudah 1 tahun tinggal di sana. "Amara, bisa datang ke rumah nanti malam? Bapak mau bicara." Pesan itu dikirim oleh Verly. Amara langsung paham, pasti tidak jauh-jauh dari uang kos. Ia sendiri tak berencana pindah dari rumah itu. Tepat pukul 9 malam, Amara mengetuk pintu tuan tanah. Verly menyongsong kedatangannya, kemudian mengiringnya ke dalam. Alih-alih menunggu di ruang tamu, ia dibawa masuk lebih ke dalam. Terdapat ruangan besar yang dikelilingi pintu-pintu kamar berjumlah 16. Ingatan Amara sementara terkejat. Denah ruangan itu sudah pernah tergambar persis dalam satu mimpi buruknya. Bagaimana bisa persis serupa? Bisik hatinya heran. Bukan cuma itu, Amara menjumpai dinding serta pintu kaca yang tidak menyelisih mimpinya bulan-bulan lalu. "Silahkan, kamu bisa ke sana sendiri bertemu Bapak," ujar Verly. Selanjutnya Amara menyaksikan sebuah pekarangan yang hijau lapang dengan tanaman-tanaman dan rumput yang terawat, juga kursi dan meja taman. Itu makin mengherankan. Namun yang paling mengusiknya justru sebuah pohon kayu yang berdiri tengah-tengah halaman. Secara pasti kenangan tentang Dulono menyambar pikirannya. Dia jadi semakin banyak bertanya, mengapa ada terlalu banyak kemiripan yang ia jumpai? Apakah ini cuma kebetulan? Atau jangan-jangan sebelum prasangka dalam hatinya makin tidak terkendali, ia ingat bagaimana denah halaman belakang rumahnya sendiri. Kalau dipikir-pikir sama saja. Di rumah orang tuanya juga terdapat halaman belakang yang luasnya seperti itu.
Dengan demikian, Amara segera menghapus cemas, sebab mungkin saja itu cuma kebetulan. Pria pemilik kos menyadari kedatangan Amara sehingga ia menyambutnya ramah-ramah. Dia hanya sendiri, katanya sang istri sedang tidak enak badan. Perjumpaan itu diawali dengan basa-basi singkat sebelum tuan rumah menyiapkan maksud sebenarnya. Amara memasang telinga baik-baik, mendengarkan kalimat demi kalimat yang diucapkan dengan lambat. Ternyata benar dugaan Amara sebelumnya. Ia dipanggil untuk membahas sewa. Kemudian gilirannya Amara bicara, langsung ia katakan, "Saya lanjut lagi, Pak." Pria itu senyum-senyum senang sembari memilin jambangnya yang sudah memutih. "Syukurlah kalau kamu betah, kami juga senang. Jadi bagaimana rencananya? Mau dibayar 1 tahun atau bulanan?" "Untuk kali ini 1/2 tahun, Om." "Oh, baiklah, terserah kamu saja. Mau bulanan atau apa, kamu yang paling paham kebutuhanmu. Kalau begitu, saya usahakan transfer uang sewanya malam ini juga." Tuan rumah tertawa gugup diiringi berkata, "Walah, santai saja. Kamu gak perlu buru-buru. Sebetulnya ada soal lain yang mau Om bicarakan padamu." "Yah," Amara menegur. Dengan agak lambat, pria itu berdiri lalu menyuruh tamunya untuk mengikutinya. Walau bersirat ragu, Amara tidak bisa menolak. Jalannya lelaki itu mengarah ke pondok kayu. Namun sebelum sampai, ia berhenti, menunjukkan sebuah pot berukuran raksasa. "Ini maksud sebenarnya," ujar pria itu. "Sebuah pohon yang daunnya hijau, pipih, seperti bilah pisau, juga meruncing ujungnya. Daun itu mengembang lebar hingga menjurai-jurai." Tak pelak, Amara berkata tidak percaya. "Yuca?" Lelaki di hadapannya menggulung senyum lalu berkata, "Kakakku berpesan agar tanaman ini harus sampai pada seorang yang tepat. Maksudnya adalah saya. Bukankah kamu sangat menyukai tumbuhan ini?" Amara menggeleng-geleng kepala disertai perasaan yang sukar ia pahami. "Bagaimana? Aku gak mengerti, Om. Jadi begini, sekitar 7 atau mungkin 8 bulan lalu, aku mengunjungi kakakku di Jakarta. Agar lebih gampang dipahami, aku perlu memberitahu namanya, yaitu Prayogo Dulono. Dia adalah satu-satunya kakakku yang masih ada. Entah bagaimana, dia menceritakan panjang lebar tentang tanaman ini, Yuca. Namun rupanya ia makin bersemangat saat menceritakan seorang gadis kecil berhidung mancung yang selalu tajam matanya memandangi tanaman ini. Dia katakan nama gadis itu dan bagaimana ciri-cirinya dengan amat lengkap. Sehingga aku tiba-tiba membayangkan dirimu. Hari itu bukan sekedar bercerita, tetapi memintaku untuk memberikan Yuca ini untuk gadis kecil yang ia kisahkan. Inilah sebenarnya maksudku. Kamu tentu pernah mengenal seorang lelaki bernama Prayogo Dulono, dan ini menjadi pemberiannya, maka terimalah." Amara ingin sekali mengakhiri perjumpaan itu lebih cepat, kecuali lantaran hatinya yang tiba-tiba berkecamuk hebat. "Kamu boleh membiarkannya di sini untuk sementara. Aku akan merawat tanaman ini sebaik-baiknya." Entah sebab apa, Amara malah bertanya, "Bagaimana kabar kakak Anda sekarang?" "Dia sudah meninggal." Amara menundukkan pandangan dan tentu saja hatinya lega. Dia terbakar di sebuah pondok kayu yang berada di halaman belakang. "Benarkah?" Pria itu mengangguk lemah. "Aku ingat orang yang Anda sebut tadi. Syukurlah, dia adalah kakakku." "Itu agak mengejutkan, Om." Kemudian tuan rumah bersuara lirih, "Andai saja aku tidak terburu pulang malam itu. Kamu tahu nak, Mas Dulono dan satu-satunya cucu yang ia miliki terbakar habis. Tidak ada yang tersisa. Benar-benar menyedihkan." "Maaf, maksud saya bukan memancing kesedihan. Jadi malam itu Om pulang tidak lama sebelum terjadi kebakaran." "Ya, itu tragis. Aku datang ke sana karena cucunya yang bernama Manggina sepertinya sangat membutuhkanku. Aku hanya menjenguk Mas Dulono sebentar lalu banyak menghabiskan waktu bersama wanita itu. Menjelang tengah malam, aku pamit pulang. Namun sial, baru saja aku menyeberang dan masuk mobil, terdengar seorang pemasok rokok berteriak kebakaran. Rupanya api datang dari rumah kakakku. Maka aku kembali ke sana. Namun semua sudah terlambat."
Amara seakan-akan sangat hikmat menyimak cerita tersebut dan ia berkata, "Aku ingat kebaikannya. Itu cerita yang sangat menyedihkan. Walahnya, semua orang yang melihatnya terbakar juga sangat menangisi kepergiannya. Mereka tidak menyangka seorang yang begitu baik meninggal seperti itu." Amara tahu itu omong kosong. Oleh karena itu, ia segera menambah kewaspadaan. Dengan kata lain, tuan rumah sebenarnya tahu persis yang dikerjakan Dulono semasa hidup. Menangis kepergiannya. Dia kira memang siapa? Untung saja tidak terjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Tuan rumah menyudahi pertemuan itu setelah menuntaskan kisah tentang Dulono yang diliputi banyak kebohongan. Hingga dini hari, Amara masih merasa susah tidur. Penyebabnya tidak lain pertemuannya dengan tuan pemilik kos. Dia kembali mengulas kejadian bulan-bulan lalu. Semakin panjang ingatan, tambah kusut lagi pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, Amara mengingat Sarah yang tewas dibunuh kekasihnya. Bukankah Sarah juga yang telah cerita bahwa penghuni kamar sebelumnya tewas setelah pergi dari tempat itu? Malam itu jadi terasa begitu panjang. Selesai.